Terminal itu selalu bising. Tetapi pagi itu ada satu suara yang terasa lebih nyaring dari klakson dan teriakan calo. Suara tubuh yang jatuh pelan ke lantai semen. Seperti kain basah dilempar sembarangan, nyaris tak terdengar, nyaris tak dianggap. Orang-orang tetap berjalan, menyeret koper, menggenggam tiket, menunduk pada layar ponsel. Seolah seorang lelaki tua yang tersungkur di dekat bangku besi hanyalah bagian dari debu yang memang sudah lama menempel di sudut kota. Bau solar bercampur asap gorengan mengambang berat di udara. Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu sosok yang berhenti melangkah. Bukan karena ia paling kuat, bukan karena ia punya jabatan, melainkan karena hatinya tak tega. Dari jauh, peristiwa itu tampak remeh, sekadar orang miskin yang pingsan. Namun entah mengapa, cara lelaki lusuh itu terbaring, cara tangannya menggenggam map tua di dadanya, membuat suasana seperti menahan napas. Seakan-akan hari itu sedang menyiapkan sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang pelan tapi pasti akan membalik hidup beberapa orang. Dan siapapun yang menyaksikannya akan sadar bahwa kebaikan kecil kadang membuka pintu takdir paling besar. Sebelum melangkah lebih jauh ke kisah ini, luangkan sebentar untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe agar cerita-cerita hangat seperti ini bisa terus hadir menemani hari kalian. Tulis juga di kolom komentar nama dan kota kalian berasal. Biar kita saling kenal dan merasa lebih dekat satu sama lain. Siapkan waktu sejenak, tarik napas pelan. Karena kisah hari ini mungkin terasa sederhana di awal, tapi perlahan bisa membuat hati kalian campur aduk, antara marah, haru, dan mungkin diam-diam bersyukur masih diberi kesempatan berbuat baik pada orang yang bahkan tidak kita kenal. Perempuan yang berhenti itu bernama Ratna, usianya awal 30-an, wajahnya biasa saja, tipe wajah yang mudah dilupakan orang di keramaian. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor bantuan hukum kecil. Bukan pengacara, bukan orang penting, hanya pengurus berkas yang lebih sering duduk di belakang meja. Setiap pagi ia berangkat dengan bus pertama, membawa bekal nasi hangat dari rumah kontrakan, menyimpan lelah sendirian, dan terbiasa mengalah dalam banyak hal. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah darinya. Kebiasaan menoleh ketika orang lain pura-pura tidak melihat. Ia selalu merasa, entah kenapa, bahwa hidup terlalu keras untuk ditambah dengan sikap cuek. Dari matanya yang lembut dan langkahnya yang ragu tapi pasti, orang bisa merasakan ia bukan tipe pahlawan, hanya manusia biasa yang memilih tetap peduli meski dunia sering tidak peduli padanya. Hari itu ia baru saja mengantar berkas gugatan untuk klien kecil ketika seorang pria muda bersetelan mahal mendahuluinya di antrean taksi. Berbicara keras lewat ponsel tentang klien besar dan kemenangan sidang. Suaranya penuh percaya diri yang nyaris terdengar seperti ejekan pada siapapun di sekitarnya. Ratna mengenalnya sekilas dari kantor. Seorang pengacara terkenal yang sering datang dengan mobil mengilap. Selalu dikelilingi orang, dan selalu berjalan seolah lantai harus memberi jalan. Ketika lelaki tua berbaju lusuh itu jatuh, Ratna spontan berjongkok menolong, memapah tubuh ringkih itu, mencari air minum. Sementara orang-orang hanya memandangi dengan jijik. Pria bersetelan mahal tadi melirik sebentar lalu mendecak. Seakan Ratna sedang menyentuh sesuatu yang kotor. Dan ia menyuruh Ratna minggir karena menghalangi jalan. Tatapannya meremehkan. Seperti Ratna hanyalah petugas kebersihan yang salah tempat. Ketika Ratna meminta tolong memanggil ambulans, ia malah tertawa kecil. Mengatakan bahwa orang seperti itu biasanya hanya pura-pura sakit untuk minta uang. Ucapannya ringan, tapi menusuk. Beberapa orang ikut tersenyum sinis. Ratna tetap menunduk, membersihkan luka di siku si lelaki tua dengan tisu seadanya. Sementara sepatu mahal itu nyaris menyenggol tangan mereka tanpa rasa bersalah. Di tengah keramaian, ia merasa kecil, dipandang aneh hanya karena memilih peduli. Bahkan saat akhirnya ia membantu lelaki itu duduk di bangku dan memberinya air. Pria pengacara itu masih sempat berkomentar bahwa Ratna terlalu lembek untuk bertahan di dunia hukum. Bahwa orang seperti dia akan selamanya jadi figuran yang tak pernah naik kelas. Kata-kata itu tidak diteriakan, justru diucapkan santai, dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Seolah hidup Ratna memang pantas diremehkan.
Namun Ratna tidak membalas apa-apa. Ia hanya menggenggam map tua milik lelaki itu agar tidak jatuh, menepuk punggungnya pelan, dan diam-diam menahan perasaan yang sesak, seperti langit mendung yang tak diizinkan hujan. Ratna tidak pernah merasa dirinya orang baik, ia hanya terbiasa melakukan hal-hal kecil yang menurutnya wajar. Hal-hal yang sering luput dilihat orang karena terlalu sederhana untuk dianggap berarti. Setelah membantu lelaki tua itu duduk tegak di bangku terminal, ia membatalkan niatnya memesan ojek online dan memilih tinggal lebih lama. Meski itu berarti ia akan terlambat kembali ke kantor dan mungkin dimarahi atasan. Tangannya cekatan membuka tas kain lusuhnya, mengeluarkan botol minum, sepotong roti tawar, dan minyak kayu putih yang selalu ia bawa sejak ibunya dulu sering pusing di perjalanan. Ia mengusap pelan pelipis lelaki itu, gerakannya hati-hati seperti merawat anggota keluarga sendiri. Di sekelilingnya orang-orang berlalu lalang tanpa benar-benar melihat. Beberapa bahkan memandang dengan raut tak nyaman, seolah kebaikan Ratna adalah sesuatu yang merepotkan ritme pagi mereka. Namun Ratna tak peduli. Ia menunggu sampai napas lelaki itu lebih teratur. Menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan kecil bermotif bunga yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Sesekali ia bertanya pelan apakah lelaki itu bisa mendengar. Apakah perlu ke rumah sakit, tetapi suaranya lembut, nyaris seperti bisikan agar tak membuatnya malu. Ketika tahu dompet lelaki itu kosong dan hanya ada beberapa lembar kertas serta map coklat tua yang sudutnya terkelupas, Ratna tidak bertanya macam-macam. Ia hanya berjalan ke kios terdekat, membeli teh hangat dan bubur kacang hijau dengan uang makan siangnya, lalu menyuapkannya perlahan, memastikan setiap sendok benar-benar tertelan. Tangannya sedikit gemetar karena terburu waktu, tapi matanya tetap sabar. Ponselnya bergetar berkali-kali, notifikasi dari kantor menanyakan berkas, namun ia mematikan suara dan memilih menyelesaikan apa yang ada di hadapannya. Bagi Ratna, menolong orang yang sedang lemah selalu terasa lebih mendesak daripada menjelaskan keterlambatan. Ketika akhirnya lelaki itu bisa berdiri, Ratna bahkan membantu membersihkan debu di lengan bajunya, menepuk-nepuk kain lusuh itu seakan masih punya harga diri yang harus dijaga. Ia memanggilkan angkot dan diam-diam menyelipkan beberapa lembar uang ke saku mapnya, takut kalau diberikan langsung akan membuatnya tersinggung. Tidak ada kamera. Tidak ada orang berterima kasih berlebihan, hanya suara mesin bus dan angin panas terminal. Setelah kendaraan itu pergi, Ratna berdiri sebentar, memandang punggung lelaki tersebut yang menjauh, lalu menghela napas panjang seperti baru menyelesaikan urusan rumah sendiri. Perutnya lapar, kakinya pegal, dan ia tahu kemungkinan besar ia akan dimarahi di kantor, tetapi langkahnya tetap ringan. Di hatinya ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Rasa kecil namun hangat. Seolah dunia yang keras ini setidaknya belum sepenuhnya kehilangan alasan untuk tetap manusia. Siang itu kantor bantuan hukum tempat Ratna bekerja terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin tua di langit-langit hanya berputar malas, mengaduk udara pengap yang bercampur bau kertas dan tinta printer. Ratna datang terlambat hampir 1 jam. Napasnya masih tersisa lelah perjalanan dari terminal, ujung sepatunya berdebu. Ia langsung menuju mejanya tanpa banyak bicara, berharap bisa menyelinap seperti biasa dan menebus waktu dengan bekerja lebih cepat. Namun sebelum sempat duduk, suara sepatu kulit yang keras menghentikan langkahnya. Pria pengacara yang tadi pagi dilihatnya di terminal sudah berdiri di ruang tengah. Jasnya rapi, rambutnya klimis, dikelilingi 2 staf magang yang membawa map tebal. Wajahnya bersih, percaya diri, seperti seseorang yang tak pernah bersentuhan dengan debu jalanan. Tatapannya jatuh pada Ratna, lama, dingin, lalu senyum tipis muncul di sudut bibirnya, senyum yang tidak ramah. Ia menanyakan berkas dengan nada datar, seolah Ratna bukan rekan kerja, melainkan bawahan yang mudah diganti. Ratna menjelaskan pelan bahwa ia sempat tertahan urusan di luar, dan kalimatnya belum selesai ketika pria itu memotong, mengatakan bahwa alasan pribadi tidak ada tempat di dunia profesional. Suaranya cukup keras hingga seluruh ruangan mendengar. Beberapa kepala menoleh, lalu pura-pura sibuk kembali. Ratna berdiri kaku,
Tangannya menggenggam tali tas. Ia meminta maaf, tetapi permintaan maaf itu seperti jatuh ke lantai, tak ada yang memungut. Pria itu mulai membandingkan Ratna dengan staf lain, menyebutnya lambat, terlalu lembek, tidak punya mental hukum. Katanya, orang yang hatinya terlalu lunak hanya akan jadi beban tim. Kata-kata itu diucapkan santai, nyaris seperti bercanda, namun setiap kalimat terasa menekan dada. Ia bahkan menyebut bahwa pegawai seperti Ratna cocoknya bekerja di dapur umum atau panti sosial, bukan di kantor hukum yang menangani perkara besar. Beberapa magang tertawa kecil, entah sungkan atau ingin terlihat sejalan dengannya. Ratna menunduk, pipinya panas, tapi ia tetap diam. Yang membuat suasana makin pahit, pria itu kemudian menunjuk petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai dan berkata bahwa kalau Ratna tidak sanggup mengikuti ritme kerja, mungkin posisinya bisa ditukar saja. Petugas itu terdiam, pura-pura tak mendengar, namun gerakan pelnya melambat. Ruangan mendadak sunyi, sunyi yang memalukan. Penghinaan itu bukan lagi soal pekerjaan, melainkan soal harga diri orang-orang kecil yang dianggap tak berarti. Ratna merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokannya, campuran marah dan sedih, tetapi ia tetap memilih menelan semuanya. Ia hanya berjalan ke mejanya, membuka komputer, dan mulai mengetik dengan tangan sedikit gemetar. Di layar, huruf-huruf tampak kabur, namun ia memaksa fokus. Di balik punggungnya, suara tawa dan langkah sepatu mahal itu menjauh, meninggalkan rasa sesak yang lama. Bagi orang seperti pria itu, mungkin semua ini hanya candaan. Tapi bagi Ratna, setiap kata terasa seperti garis tipis yang perlahan menghapus keberadaannya. Seakan-akan kebaikan yang ia pegang selama ini hanyalah kelemahan yang pantas ditertawakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kantor mendadak berubah lebih tegang dari biasanya. Sejak pagi, meja resepsionis sibuk menerima telepon, ruang rapat dibersihkan, dan semua staf diminta berpakaian lebih rapi karena akan ada sidang penting dengan tamu kehormatan dari pusat. Ratna datang lebih awal, seperti menebus keterlambatan hari-hari sebelumnya, menyeduh kopi untuk semua orang, lalu menyusun berkas perkara yang menumpuk di mejanya. Ia tidak terlalu memikirkan kabar kedatangan tamu besar itu. Baginya, siapapun yang datang tetap harus dilayani dengan pekerjaan rapi. Namun bisik-bisik di lorong terdengar berbeda. Katanya, yang hadir bukan sekadar pejabat pengadilan, melainkan seseorang yang jarang muncul di publik. Hakim tinggi yang reputasinya bersih dan ditakuti banyak pengacara karena ketegasannya. Nama itu beredar pelan seperti angin dingin, membuat beberapa orang mendadak gugup. Pria pengacara sombong itu terlihat paling sibuk. Jasnya diganti baru, sepatunya mengilap, rambutnya disisir berkali-kali di pantulan layar ponsel. Ia berjalan ke sana kemari memberi perintah. Suaranya lebih keras dari biasa, seolah ingin terlihat paling siap. Ratna hanya memperhatikan dari balik tumpukan map, tangannya tetap melipat dokumen dengan hati-hati. Menjelang siang, rombongan tamu akhirnya datang. Pintu kaca terbuka perlahan, langkah sepatu formal memasuki ruangan. Semua orang berdiri hampir bersamaan. Ratna ikut berdiri, menunduk sopan. Dari sela bahu rekan-rekannya, ia melihat sosok lelaki tua berjalan pelan, mengenakan setelan abu-abu sederhana. Rambutnya tersisir rapi meski masih menyisakan garis-garis usia. Wajah itu terasa tidak asing. Ada kerut yang sama di sudut mata. Ada cara menggenggam map yang sama, seperti sedang menjaga sesuatu yang penting. Jantung Ratna berdetak lebih cepat. Ia mengenali tangan itu lebih dulu. Tangan yang beberapa hari lalu ia bantu bersihkan dari debu terminal. Dunia seperti melambat. Suara ruangan mendadak jauh. Lelaki itu bukan lagi sosok lusuh dengan baju pudar, melainkan berdiri tegak, dikelilingi staf pengadilan yang menghormatinya. Seseorang menyebut namanya dengan nada hormat, menyebut jabatannya sebagai hakim agung yang memimpin banyak putusan besar. Nama itu menggema di kepala Ratna, terasa tak masuk akal sekaligus jelas. Lelaki yang dulu disuapinya bubur kacang hijau kini disambut dengan jabat tangan berlapis-lapis.
Pria pengacara sombong itu maju paling depan. Senyumnya lebar, suaranya dibuat rendah penuh hormat. Namun ketika sang hakim menoleh perlahan menyapu ruangan, pandangannya berhenti tepat pada Ratna. Bukan sekadar melihat, tapi mengenali. Ada kilat lembut di matanya, semacam ingatan yang hangat. Ia mengangguk kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat dada Ratna terasa sesak. Lalu, tanpa tergesa, hakim itu berjalan mendekat ke arahnya, melewati si pengacara yang masih membungkuk menunggu perhatian. Beberapa orang saling pandang, bingung. Langkah sepatu tua itu berhenti tepat di depan meja administrasi tempat Ratna berdiri kaku. Dengan suara pelan namun jelas, ia menyebut terima kasih atas pertolongan yang tidak pernah ia minta tapi sangat ia butuhkan. Ruangan mendadak sunyi. Wajah si pengacara pucat, senyumnya membeku. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat Ratna bukan sebagai figuran. Di tengah keheningan itu, kebaikan kecil yang dulu dianggap sepele tiba-tiba terasa lebih besar dari semua jas mahal dan gelar panjang. Dan ada rasa puas yang hangat, pelan, mengalir seperti cahaya matahari setelah hujan. Ruang sidang hari itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah dinding-dinding kayu tua ikut menahan napas. Ratna duduk di bangku staf administrasi, merapikan berkas perkara dengan gerakan kecil yang teratur, berusaha menenangkan detak jantungnya sendiri. Di depan, meja hakim tampak kokoh dan sederhana. Lelaki tua yang dulu ia temui di terminal kini duduk tegak di sana. Wajahnya tenang, sorot matanya jernih seperti air yang tidak mudah digoyahkan. Tidak ada sisa-sisa sosok lusuh yang kebingungan beberapa hari lalu. Yang ada hanya wibawa yang sunyi, jenis wibawa yang tidak perlu ditunjukkan dengan suara keras. Sidang berjalan lambat, setiap kata dicatat, setiap bukti ditimbang hati-hati. Pria pengacara sombong itu berdiri mewakili klien besarnya, berbicara panjang lebar dengan gaya meyakinkan seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suaranya sedikit goyah. Tangannya terlalu sering membenarkan dasi. Argumennya berputar-putar, terlalu percaya diri, hingga beberapa kali ditegur halus oleh hakim karena tidak fokus pada fakta. Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan, hanya pertanyaan-pertanyaan tenang yang tajam seperti jarum. Satu persatu celah logikanya terbuka sendiri. Dokumen yang ia banggakan ternyata kurang lengkap. Saksi yang ia sebut kuat justru bertentangan. Ruangan yang dulu selalu ia kuasai perlahan berbalik menekannya. Orang-orang mulai berbisik pelan. Keringat tampak di pelipisnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Pada akhirnya, putusan dibacakan dengan suara datar namun tegas. Gugatan kliennya ditolak karena manipulasi data yang dianggap tidak etis. Hakim juga menegaskan pentingnya integritas profesi hukum, bahwa kecerdikan tanpa nurani hanya akan merugikan keadilan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cermin yang dipaksa menghadap tepat ke wajahnya. Tidak ada hukuman dramatis, hanya reputasi yang runtuh pelan di depan banyak mata. Beberapa klien yang hadir terlihat saling pandang, ragu. Teleponnya berdering berkali-kali setelah sidang, namun ia tak segera menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil. Ratna melihat semua itu dari jauh, tanpa rasa puas yang berlebihan, hanya semacam kelegaan sunyi. Ia tidak merasa menang atas siapapun. Ia hanya merasa dunia akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hakim itu melewatinya seusai sidang, ia kembali mengangguk kecil, dan Ratna membalas dengan senyum hormat. Tidak ada percakapan panjang. Kebaikan mereka seperti rahasia yang tak perlu diumumkan. Di sore yang lembut itu, Ratna pulang dengan bus biasa, membawa tas kain yang sama, langkahnya tetap sederhana. Hidupnya tidak berubah megah, tapi hatinya terasa lebih lapang. Ia sadar, kadang yang menjaga martabat kita bukan jabatan, melainkan pilihan kecil untuk tetap manusia saat orang lain memilih menutup mata. Dan mungkin, di dunia yang sering terburu-buru ini, itulah bentuk keberanian paling sunyi. Terima kasih sudah berjalan sampai akhir kisah ini, menemani langkah Ratna dari terminal yang bising hingga ruang sidang yang hening.
Jika cerita sederhana seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, jika kalian percaya bahwa kebaikan kecil masih punya tempat di dunia, dukung channel ini dengan menekan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling mengenal seperti keluarga yang duduk melingkar mendengarkan cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari kalian selalu dijaga oleh hal-hal baik yang mungkin tak terlihat, tapi diam-diam menyelamatkan.